Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas donghua lagi nih guys, yang bertemakan dunia lain. Ya, tentu saja donghua isekai. Baik yang mati kemudian hidup lagi, ataupun yang ke masa lalu, ataupun masuk ke dunia game guys, yang tentunya terbaru di winter 2023 ini. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas 6 rekomendasi donghua isekai di winter 2023 ini, dengan MC yang overpower serta alur cerita yang menarik. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Defense Fully Open, menceritakan Lee Xiaobai yang memasuki permainan imersif yang berdiri sendiri di Fairy Continent, lalu bergabung dengan sekte Xiangyu dari wilayah utara serta menjadi murid ke-7 Feng Lingxi di puncak berkabut. Tapi karena sistemnya dimodifikasi secara artifisial oleh orang tak dikenal, yang menyebabkan ia terjebak di dalam game itu guys, hanya dengan menyelesaikan misi terakhir, yaitu menyelamatkan dunia agar ia dapat keluar dari permainan itu. Nah, dengan bantuan sistem yang dapat meningkatkan poin atributnya dengan ia dipukuli, ia akan overpower semakin dia dipukuli guys. Nah, disinilah Lee Xiaobai memulai alur cerita utama dengan memasuki kompetisi besar Songmeng. Yang kedua, Tales of Demon and God Season 7. Season 7 kali ini sangat glow up guys, untuk grafiknya hampir sama dengan Jet Dynasty, di mana donghua ini akan melanjutkan cerita anak yang bernama Nili, yang merupakan seorang spiritual iblis yang terkuat di kehidupan masa lalunya. Ia berdiri di puncak dunia persilatan. Namun pada saat itu, di desanya diserang oleh hewan iblis, dan para kesatria yang bertarung semuanya dibantai guys, beserta dirinya. Kemudian jiwanya terlahir kembali saat dia masih berumur 13 tahun. Meskipun dia yang paling lemah di kelasnya serta dianggap sampah, tapi dengan bantuan pengetahuannya yang luas yang diakumulasi dari kehidupan sebelumnya, dia terlatih begitu cepat dari siapapun guys. Nah, begitulah awal perjalanan dari Nili. Yang ketiga, My Senior Brother is Too Steady, menceritakan Lee Changshou, seorang pemuda yang sakit parah secara tidak sengaja terlahir kembali di zaman kuno sebelum Confederate Good War dan menjadi seorang penyulingki. Untuk mencapai keabadian dan hidup di alam liar yang kejam, dia bertindak dengan cara yang sederhana, merencanakan segalanya sebelum ia bertindak. Ia pun tidak pernah melangkah ke dalam bahaya dengan mudah. Dan juga ia menyembunyikan kekuatannya guys. Dia ahli dalam pelarian. Sampai suatu hari gurunya tiba-tiba merekrut seorang murid perempuan yang sekarang menjadi besannya guys. Nah, Lee Changshou yang ingin berkultivasi dengan cara yang sederhana, sedikit demi sedikit terlibat dalam banyak petualangan. Tetapi ia sangat ahli dalam menyembunyikan segala kemampuannya. Ia mungkin awalnya dianggap cupu guys, tapi ia diam-diam bergerak sambil mengalahkan musuh yang jahat. Nah, ini adalah MC yang pura-pura lemah guys. Yang keempat, I Pick Up an Attribute Collection, menceritakan Feng Xia, pemain game yang tidak ada kata lelah di hidupnya untuk bermain. Bahkan makan pun harus menggunakan sedotan. Hingga suatu ketika ia ingin mengambil sesuatu dan membuatnya terjatuh. Hingga ia masuk ke dalam game dan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Dengan kekuatan, atribut, serta strateginya yang ia pelajari dalam game itu yang ia mainkan sebelumnya, dia dapat mengalahkan musuhnya dan mendapatkan masa atribut ringan mereka. Selain itu, dia juga bertemu dengan banyak wanita cantik di sepanjang jalan guys, yang awalnya musuhnya mungkin menertawakannya dan meremehkan Feng Xia, namun ia mengalahkan mereka dengan mudah. Nah, begitulah perjalanan Feng Xia di dunia game guys. Yang kelima, Grandmaster of Alchemy. Donghua ini akan menceritakan kisah protagonis bernama King Yicheng, yang dimana meskipun memiliki teknik pemurnian pil paling banyak di dataran itu dan juga terkenal di seluruh dunia, tetapi karena seni bela dirinya yang biasa-biasa saja, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya
saat musuhnya yaitu Ouyang Haotiang mencuri martial soul kekasihnya yaitu Feng Qiangsue. Dan tepat di hadapannya kekasihnya dibunuh beserta saudaranya guys. Nah, dalam kesedihan King Yi Cheng terlahir kembali dengan bantuan mutiara roh langit dan bumi. Ia kembali ke masa lalu di masa mudanya dan ingin mengambil semuanya kembali guys. Lalu langkah awal ia kembali ke kota Yuxi ketika ia masih kecil. King Yi Cheng menggunakan pemurnian pil untuk membantu keluarga Ling Aotiang yang telah menyelamatkannya di waktu dulu agar bangkit dan dapat melindungi mereka dari bencana di kehidupan sebelumnya guys. Yang keenam, Dimension Lord, bercerita tentang si sosok kelah Menengah Guyu yang secara tidak sengaja melangkah ke dunia dimensi fantasi untuk mencari ayahnya yang hilang secara misterius. Namun ia di sana menjadi seorang jenderal dengan kemampuan khusus. Selama perjalanan mencari ayahnya, Guyu bertemu dengan banyak teman yang berpikiran sama dan mendapatkan sahabat yang sangat berharga. Dia juga menjadi lebih kuat dan lebih berani guys di bawah tekanan pertempuran, dan secara bertahap tumbuh menjadi anak laki-laki yang optimis. Di bumi, medan perang terakhir mereka, dimensi cahaya mereduksi dirinya dan dimensi gelap menjadi permukaan datar. Roh dimensi dari kedua kubu juga tinggal di bumi. Hanya sedikit manusia dengan kekuatan untuk membuka segel dimensi yang dapat mengubah roh dimensi dari kartu menjadi kartu 3 dimensi guys. Yang bisa melakukannya mereka disebut Tuan Dimensi. Nah, itu dia guys 6 rekomendasi Donghua Isekai yang tentunya terbaru di Winter 2023 ini, dengan MC yang overpower dan alur cerita yang menarik yang wajib banget nih untuk kalian tonton guys. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.